Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan berjumpa lagi bersama saya pribadi. Di malam ini kami berada di salah satu desa Junti Kedokan, dan kami dapat laporan dari masyarakat yang ada di tempat lokasi ini, yang dimana di lokasi bangunan ini adalah bangunan yang sudah tidak dipakai, dan saya juga udah dapat informasi bahwasanya di tempat lokasi ini dibikin seperti kontrakan. Tapi setelah ada orang yang ngontrak di bangunan ini, sering banget diganggu ataupun melihat secara langsung dan mewujudkan diri makhluk jin dan makhluk gaibnya. Jadi kami tergugah datang ke lokasi ini untuk menggali bener nggak sih rumor yang dibicarakan sama masyarakat setempat bahwasanya di tempat lokasi bangunan ini ada dari bangsa goib dan bangsa jin, ya wallahu alam. Kami tujuan datang ke lokasi ini bukan untuk mengganggu ataupun menantang makhluk jin ataupun makhluk goib, karena kami percaya Allah menciptakan makhluk itu bukan hanya manusia aja, masih banyak makhluk yang lainnya juga. Dan tujuan kami ingin menggali rumor yang dibicarakan sama masyarakat setempat bahwasanya di tempat lokasi ini, orang ngontrak di tempat lokasi ini nggak ada yang kuat katanya gitu, enggak, karena ada gangguan makhluk goibnya katanya. Maka dari itu kami tergugah datang ke lokasi ini untuk menggali benar atau tidak. Oke. Dan alhamdulillah kami sudah bersama salah satu masyarakat yang mungkin mengetahui bahwa tempat kejadian ini ada makhluk gaibnya. Oke. Monggo narasumber, silakan datang. Oke, kami tunggu ya. Oke, jadi sahabat, alhamdulillah ada salah satu narasumber juga yang mungkin mengetahui bahwa terjadi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bisa dikenalkan dulu ini dengan Mas siapa? Mas Yudi. Asli masyarakat sini. Iya, asli masyarakat sini. Jadi kami datang ke lokasi ini dapat laporan dari masyarakat sekitar bahwasanya di tempat lokasi ini katanya sering ada gangguan dari makhluk gaib atau makhluk jinnya. Dan kami juga mendapat informasi bahwasanya di tempat ini dijadikan kontrakan. Iya. Dan setelah ada yang ngontrak di tempat lokasi ini, katanya banyak banget yang melihat ataupun dapat gangguan dari makhluk jin atau makhluk gaibnya. Bisa diceritakan yang Anda bisa ketahui di lokasi ini apa gitu? Ya menurut orang-orang sih, atau pembicaraan orang itu tengah malam ada orang mandi jam 12, jam 1. Bahkan dulu itu ada yang ngontrak orang jualan bakso, katanya baksonya dilemparin 2 itu. Nggak tahu itu yang lemparin siapa. Terus yang terakhir ini orang ngontrak pas malam jam 12:30 lah, yang ada bunyi sanyo itu, nggak tahu siapa. Terus mandi apa. Jadi banyak yang ya mungkin merasakan dengan secara langsung gitu ya. Ibaratnya di tempat lokasi ini ada yang jahilnya mungkin gitu ya. Yaudah, kami minta izin karena Mas Karyudi ini sebagai masyarakat setempat, dan kami juga insya Allah tujuan kami bukan untuk hal yang tidak baik, melainkan kami bertujuan untuk
menggali rumor yang ada di tempat lokasi ini. Oke, terima kasih ya. Oke, buat sahabat semua, terima kasih. Pantau aja videonya sebelum lanjut ke acara kegiatan lebih lanjutnya. Kami ingatkan, mangga di share dulu videonya, mangga di like dulu videonya, dan yang belum subscribe di channel kami Tim Soteng, mangga di subscribe. Semela tete, salam santuy, salam enjoy. Oke, alhamdulillah sahabat semua, kami dapat informasi dan narasumber yang secara langsung memberitahukan kami bahwasanya tempat ini ada hal mistisnya. Katanya setiap orang ngontrak di tempat lokasi ini sering banget ada yang jahil gitu ya. Jadi sebelum kita melakukan acara lebih lanjut, saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama Kang Udin. Oke, mangga Kang Udin. Assalamualaikum Kang. Oke, jadi kami sekali lagi datang ke tempat lokasi ini, dapat laporan dari warga sekitar bahwasanya tempat lokasi ini banyak banget gangguan-gangguan, seperti kayak ada semacam ada yang sering orang bicarakan mah alat-alat benda tuh kadang suka ini sendiri katanya tuh Kang. Sendiri. Ya, gerak sendiri, ada yang seperti kayak sanyo gitu ya, sering ya bunyi sendiri gitu Kang. Oke, menurut Kang Udin, rumor yang seperti ini gimana gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya buat Mas Soteng. Pendapat saya ya mengenai hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Mas Soteng dan juga narasumber tadi, bahwa sering ada gangguan-gangguan atau kejailan-kejailan dari makhluk halus. Ya, memang kita harus ketahui bahwa makhluk halus pun sama ya, seperti kita manusia, sama-sama makhluk Allah lah, ciptaan Allah. Dan sama seperti manusia juga, kadang manusia juga bisa menembus dimensi yang mana dimensinya alam gaib, alam jin. Makanya kadang ada manusia yang bisa melihat sosok-sosok dari makhluk gaib tersebut. Dan sebaliknya, pada makhluk jin pun ada beberapa sebagian dari makhluk jin itu mempunyai kelebihan seperti itu, bisa menembus dimensi kita manusia. Dan itu atas kehendak Allah, kekuasaan Allah. Jadi setiap kejadian, jadikanlah kejadian tersebut untuk selalu mengingatkan diri kita kepada Allah Sang Maha Pencipta, bahwa kekuasaan Allah itu memang yang terhebat lah. Makanya ada dari bangsa manusia atau dari bangsa jin, sebagian mempunyai kelebihan dan bisa menembus dimensi berbeda alam gitu. Nah, seperti manusia juga, bangsa jin pun ada yang sifatnya ya jahil gitu, iseng menjahili. Dan bahkan bangsa jin pun ada seperti manusia yang sering berbuat jahat, memberikan keburukan kepada makhluk yang lain gitu. Yang pasti, yang jelas gitu ya, mereka bangsa jin yang sampai membahayakan makhluk lainnya, yang sering kita dengar yaitu manusia, bisa mencelakakan manusia hingga bertemu dengan kematian. Itu kebanyakan jin-jin yang seperti itu sudah bersekutu dengan setan, sama halnya seperti manusia maksudnya. Karena manusia pun ada yang bersekutu dengan setan, walaupun manusia tersebut tidak menyadari bahwa perbuatannya itu perbuatan setan. Karena yang namanya setan itu sebutan sifat ya, sifat bukan nama makhluk.
makhluknya jin, tapi disebutnya ya, sifatnya itu sifat setan. Dan manusia pun ada yang mempunyai sifat setan gitu. Makanya kita sebagai manusia jadilah sifat-sifat manusia, jangan menjadi sifat-sifat setan. Karena manusia ada yang bisa mencelakakan sesama, bahkan makhluk lain gitu. Contohnya banyak manusia yang berbuat kejahatan, begal sampai membunuh orang lain. Itu sama seperti halnya makhluk-makhluk lain gitu. Dan juga ada manusia yang bisa sampai mencelakakan hewan, menyiksa hewan, banyak. Nah itu salah satunya sifat-sifat setan lah. Pendusta, mendustakan agama, mendustakan Allah Subhanahu wa taala sebagai sang Khalik, sang pencipta kita. Jadi di tempat manapun itu pasti ada makhluk jin, makhluk gaib ya di tempat tersebut. Tapi bagaimana kita menanggapi dan mencernanya? Sebenarnya ya ada dimanapun. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita sebagai manusia agar mengamalkan zikir pagi dan petang. Itu gunanya untuk menjaga, membentengi, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah menjaga diri kita dari mulai bangun tidur sampai mau tidur. Makanya banyak doa-doa tuh maksudnya. Makanya kita harus mengamalkan, dianjurkan untuk mengamalkan doa-doa tersebut. Dan kita sebagai manusia ya tetap jalani kewajiban kita, karena itu pun salah satu penjagaan untuk diri kita semua dan juga orang-orang sekitar lah. Begitu kurang lebihnya maksudnya. Jadi mungkin wallahu alam nanti kita akan melakukan kegiatan di sini. Wallahu alam ada apa saja dan apa yang akan terjadi. Untuk lebih lanjutnya simak videonya dari awal sampai akhir agar tidak sampai salah paham dengan tontonan ini. Oke, terima kasih Mas Teng. Terima kasih. Alhamdulillah sudah dijelaskan secara detail dengan masalah hal ini. Tapi mungkin kita lebih ininya kita bakal telusuri malam dulu ke tempat lokasi ini kan. Kita bakal masuk ke tempat lokasi ini untuk agar sahabat semua bisa mengetahui seperti apa dalamnya. Oke. Yuk, mari kita masuk ke dalam dulu. Assalamualaikum. Jadi inilah suasana di ruangan-ruangan tempat bangunan ini. Lihat lokasinya aja kameramen, agar semua penonton bisa mengetahui seperti apa. Lokasinya jadi sudah banyak yang ini maksudnya sudah menempati, pernah tinggal di sini karena dikontrakan gitu. Iya. Kita lihat ke belakang. Dapur mungkin maksudnya. Iya, ini kayaknya bagian dapur dan WC juga. Udah banyak banget sawang. Ya. Bangunan masih bagus. Banyak menurut warga masyarakat setempat kan banyak yang tidak betah gitu di situ. Allah alam. Ya, kita coba depan lagi karena di samping ada lagi maksudnya Ada. yang nyambung gitu. Ya kita coba lihat ke sana.
Jadi bahkan di tempat lokasi ini yang kami dapat informasinya juga bahwasanya itu kan setiap ada yang ngontrak gitu katanya. Kalau misalkan ada yang ngontrak, kalau misalkan malam gitu, dengan secara tidak disengaja pernah ada yang melihat mewujudkan diri katanya gitu. Wallahu a'lam ya teman-teman. Jadi kami tergugah ke tempat lokasi ini, benar nggak sih rumor yang dibicarakan sama masyarakat setempat gitu. Kita menuju ke sebelah samping ya, soalnya di bangunan ini ada seketannya gitu, seperti ada tembok yang menghalangi dua ruangan. Oh, jadi tadinya nyambung gitu. Iya, tadinya pas kami ngobrol sama pemilik yang sekarang gitu, bahwasanya tadinya di bangunan ini ya satu rumah gitu ya, rumah satu gitu, tapi setelah nggak digunakan terus di pintu ini ditutup, di tembok lagi ya, pakai dinding lagi, terus dijadikan tempat ini tempat buat kontrakan gitu. Kan di sini yang kontrak sudah hampir 4 orang. Itu nggak betah semua. Iya, menurut informasi yang kami dapat, di tempat kontrakan ini pernah ditempati sama 4 keluarga gitu. Tapi setiap ngontrak di sini pada nggak ada yang betah gitu. Paling kuat-kuat 1 bulan 2 bulan, terus yang mungkin yang lama ya nggak sampai lama banget gitu kan. Karena yang kami dapat ilmunya juga bahwasanya di tempat lokasi ini itu seperti kayak ada yang jahil gitu kan. Ya kayak mesin pompa air nyala sendiri gitu Ya. Ini bangunan baru atau bangunan lama maksudnya? Kayaknya ini bangunan rumah dulu mungkin, terus direnovasi mungkin, terus nggak digunakan lagi. Kita coba lihat ke yang ada ruangan lagi. Karena di bangunan ini bangunannya bangunan zaman dulu kan limasan namanya ya. Kalau limasan itu ada seperti kayak ini tiang penyangga gitu ya di setiap iya saka gitu. Di dalam pun ya ada seperti kayak ada ini ada tiang buat penyangga genteng. Ini juga bekasnya ditutup maksudnya? Iya, tadinya enggak Oh, di gitu ya. tadinya mah ini toko kayak gitu. Tapi itu yang di sebelah sana banyak barang-barang, itu barang punya siapa? Yang punya bangunannya sekarang, maksudnya yang punya Pemilik sekarang. pemilik sekarang, karena ini mungkin setelah dibeli sama pemilik yang sekarang terus digunakan buat nyimpen barang. Oke. Ini kita langsung ke sini aja maksudnya. Karena saya melihat di sebelah sana banyak sekali barang-barang maksudnya. Ini kita acara selanjutnya di sini aja. Oke lah. Jadi buat teman-teman, selanjutnya kita akan melakukan mediumisasi. Bismillah. Tapi sebelum mediumisasi saya coba untuk membacakan ayat-ayat ruqyah dulu, ayat-ayat Quran. Mudah-mudahan dengan wasilah saya membaca ayat-ayat Quran menjadikan tempat ini aman, nyaman, tentram, dan tidak ada kejanggalan-kejanggalan selanjutnya maksudnya. Karena tujuan kami, acara kami setiap di tempat manapun pengennya gitu meninggalkan kebaikan lah untuk tempat yang pernah kita singgahi. Dan kami juga mohon doa kepada teman-teman dan sahabat-sahabat yang sekalian agar kami tim Soteng selalu dalam lindungan Allah
Dan mudah-mudahan teman-teman dan sahabat-sahabat yang sekalian juga tetap dalam lindungan Allah dan selalu ditunjukkan ke jalan yang benar, ke jalan yang Allah ridhoi. Oke, terima kasih. Jadi untuk selanjutnya buat teman-teman, kita akan melakukan minimalisasi, dan sebelumnya saya akan coba membacakan ayat-ayat ruqyah dulu ya. Mudah-mudahan acara kami berjalan dengan lancar. Oke, tetap di tim Soteng. Astaghfirullahaladzim. 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 Kosongkan pikirannya, hatinya kosongkan. Fokus nih suara neriangnya. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسلام عليكم. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Allah لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وصل على حبيبنا وشفيعنا وخلينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا
Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita baru saja melakukan dan membacakan ayat-ayat ruqyah ya. Salah satu ayat-ayat ruqyah yang mana harapan kami mudah-mudahan rumah yang malam ini kita singgahi itu menjadi aman, tentram, damai, dan dijauhkan dari gangguan setan, iblis, dan bala tentaranya lah yang bersekutu dengan bangsa jin, bangsa setan, iblis. Mudah-mudahan Allah mengizinkan supaya tempat ini aman dari hal-hal tersebut. Oke, karena tadi ketika saya membacakan sebagian ayat-ayat ruqyah, itu ada 3 orang yang saya suruh untuk fokus dan untuk kosongkan pikiran dan hatinya, itu guna untuk merasakan reaksi-reaksi yang ada di bangunan ini, di rumah ini. Kita pengen coba tanya satu-satu apa yang mereka rasakan selama saya membacakan ayat ruqyah. Dan pertama saya akan bertanya dengan Mas siapa? Mas Kin mau ke Mas apa? Yudi. Mas Yudi. Ya. Mas Yudi ke mau sing dirasakan apa Pak pas lagi orang baca ayat ruqyah? Pundaknya agak panas. Terus kayak ada bayangan putih tapi kurang jelas. Pas lagi merem kok. Berarti kun bae anu mana beli? Apa ya? Alhamdulillah. Jadi pas mau ning pundak apa sampai mangsal? Ning pundak. Kini sih masih panas beli. Orang mending terus mari. Ya wis, berarti mungkin bae Mas kesun ya, Mas Yudi. Oke, terima kasih. Enggak. Mas Oteng sih. Kita nakon-nakon nih Mas Oteng. Sing dirasakan Mas Oteng apa mau pas yang baca ayat-ayat ruqyah? Yang pertama, badan mulai terasa panas, hangat lah. Terus tiba-tiba kepala saya kayak ada yang narik ke sebelah begini, sebelah kanan Berarti ya. pokoknya di badan kerasa panas semua gitu. Sekarang masih panas ya Mas Oteng? Nah setelah mulai merasakan panas, terus kayak tiba-tiba kayak ada yang narik ke sebelah kanan saya. Setelah itu saya merasakan dingin. Sekarang udah enggak kerasa lagi. Alhamdulillah. Udah. Oke, makasih ya Mas Oteng. Sekarang Mas Mudi, saya mau nanya sama Mas Mudi, apa yang dirasakan sama Mas Mudi? Jadi sebelum fokus ya, di badannya saya berat, langsung jatuh ke belakang, tuh kepala panas. Nah, kayak ada yang narik ya Ke arah belakang. ke belakang. Terus ada yang dirasa lagi? Enggak, cuman tangan aja gerak. Ada yang gerakin. Kalau bayangan-bayangan ada nggak Bayangan alhamdulillah tidak ada. Kalau Mas Oteng tadi ada bayangan-bayangan nggak Mas? Nggak ada. Oke, makasih Mas. Jadi gini teman-teman ya. Jadi ketika tadi yang sudah diutarakan oleh 3 orang ya, yang tadi saya coba untuk fokus, rileks, merasakan atmosfer yang ada di rumah bangunan ini, dan mereka mempunyai yang merasakan yang berbeda-beda lah. Kalau Mas Yudi tadi seperti itu, dan Mas Oteng, Mas Mudi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya insya Allah kami akan melakukan mediumisasi, karena barusan itu sebenarnya hampir ada yang mau masuk, tapi
mungkin karena tidak betah gitu ya, jadi tidak jadi masuknya, cuman ada hawa-hawanya itu terasa dan mungkin mengajak ke satu tempat ingin masuk, tapi bukan di sini gitu, karena saya tadi di sini kan membacakan ayat ruqyah, mungkin makhluk-makhluk tersebut tidak betah dengan bacaan-bacaan yang saya bacakan. Dan untuk teman-teman juga, bacaan-bacaan yang tadi saya bacakan itu sering-seringlah dibaca. Kalau bisa setiap habis sholat fardu dibaca ya, karena itu ayat-ayat Quran. Sebenarnya ayat Quran itu tidak ada yang jelek, semuanya bagus, tidak usah dipilih-pilih, tapi ada sebagian ayat-ayat tertentu yang ada kegunaannya gitulah. Tapi ya intinya mah semua ayat Quran itu bagus yang ada di Al-Quran. Sering-sering baca Al-Quran agar hati kita tenang, dan itu salah satu obat dari penyakit hati. Oke teman-teman, kita dan tim mau siap-siap untuk acara mediumisasi, jadi tetap saksikan di channel tim Soteng untuk kelanjutannya bagaimana nanti ketika mediumisasi. Oke, baik, tetap pantang di tim Soteng, tetap di tim Soteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Kita dikirim. Dikirimin siapa sampai kayak paketan udah dikirim. Dikirimin siapa sampai? Dukun. Sampai kalau untung dikirim-kirim. Tujuannya apa dikirim marine ini? Bisnisnya siapa kok? Ya kasih terane kene. Simpenan gini. Sampai wis lawas apa? Anyar nih gini. Dikirimnya kapan? Sudah kapan? Lawas. Karena kebenaran mati kelarane uang iku Gusti Allah. Senin tua kan Gusti Allah dudu sampean. Kalau semin. Urusan